warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi seperti apa yang dimintakan oleh dosen kita, yaitu Ibu Kartika Bulan Fahmi Siagian MPD, di mana kita sebisa mungkin mewawancarai teman atau mahasiswa ataupun guru yang berprofesi sebagai atau calon yang berprofesi sebagai bimbingan konseling. Nah, maka dari itu kami mengundang Ahdaniyah sebagai narasumber kami untuk kami wawancarai tentang bimbingan konseling. Nah, yang mana pertanyaan pertama dari wawancara kami ini akan ditanyakan oleh saya, di mana pertanyaan itu adalah apa saja sih kesulitan yang Ahdaniyah alami saat menjadi calon guru BK? Jadi kalau untuk kesulitan yang saya alami saat ini di posisi sebagai calon guru BK, lebih kepada pemahaman. Maksud saya cara untuk memahami klien atau konseli, karena kan ada orang yang mengatakan kalau dia baik-baik saja, padahal faktanya nggak begitu. Nah, ada orang yang mengatakan kalau masalahnya udah selesai, tidak perlu ada penanganan lebih lanjut. Padahal kalau dilihat dari need assessment-nya, dia masih perlu penanganan lebih lanjut. Dan banyak sekali kejadian orang-orang yang seperti psikologi terbalik. Dia mengatakan A, tapi sebenarnya hatinya ingin menunjukkan yang B. Nah, jadi untuk memahami karakter seseorang, memahami klien itu menjadi sebuah kesulitan sebenarnya. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Ahdaniyah. Sebelumnya kita belum kenalan nih tadi ya kan. Jadi Ahdaniyah ini merupakan mahasiswi semester 5 dari Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Benar kan, Ahda? Iya, benar. Nah, selanjutnya ada. Hebat sekali kakak ini ya. Baik, langsung saja pertanyaan kedua yang akan ditanyakan oleh rekan saya, yaitu Nur Khofifah Harahap. Kepada Nur Khofifah Harahap, dipersilahkan. Terima kasih kepada Ega. Pertanyaan kedua, apa tantangan terbesar Anda dalam berproses menjadi guru BK? Terima kasih. Baik, terima kasih Nur Khofifah. Jadi untuk tantangan, berarti ini lebih ke pertanyaan pribadi saya ya. Untuk saya pribadi, berdasarkan pengalaman, sebenarnya lebih gimana ya? Kan saya jurusannya bimbingan konseling. Nah, teman-teman yang lain yang satu sekolah sama saya ataupun orang-orang yang punya kontak saya gitu, sering bertanya, sering curhat, sering ada ini kalau begini masalahnya penanganannya gimana? Ada kalau menurut kamu sering ditanya-tanyain gitu tentang bimbingan konseling, baik untuk yang di tingkat anak SD, tingkat remaja, bahkan untuk permasalahan dirinya sendiri. Padahal kalau menurut saya belum terlalu mumpuni ilmunya untuk menjelaskan atau memberikan teknik-teknik yang sesuai dengan klien butuhkan. Tapi orang-orang saya mampu. Nah, dari situ itu menjadi tantangan besar bagi saya. Kalau orang udah menganggap saya mampu, maka saya harus bisa. Istilahnya kalau orang lain aja anggap kita bisa, kenapa kita masih ragu gitu. Nah, itu dia menjadi tantangan terbesar bagi saya untuk terus bisa menggali potensi dari diri saya sendiri. Seperti itu. Wow, mantap sekali jawabannya ya. Baik, langsung saja untuk pertanyaan terakhir yang akan ditanyakan oleh Muhammad Fahri Husaini. Kepada Muhammad Fahri Husaini, dipersilahkan. Ya kak, aku mau nanya ya kan kak, pertanyaannya tadi apa ya, lupa gue.
Bentar ya kak ya. Iya. Cepet deh. Ya. Apa tadi pertanyaannya kak? Lupa. Sebagai konselor, masalah terumit apa yang pernah Anda berikan solusi gitu kak? Sebagai konselor, perlu saya garis bawahi bahwa saya masih seorang calon ya, belum konselor asli. Karena kalau dalam dunia konseling, untuk menjadi seorang konselor yang dikatakan ahli, itu perlu mengambil lagi jenjang pendidikan profesi. Baru orang tersebut sah dikatakan konselor ataupun mengambil jenjang S2 bimbingan konseling. Maka sudah berhak mendapatkan gelar kons. Nah, itu baru yang dikatakan konselor. Tapi kalau untuk saya masih sebagai calon, doakan saja. Nah, jadi kembali ke pertanyaan saudara Fahri, masalah terumit yang pernah saya tangani, kalau untuk saat ini dan sampai sekarang, masalah terumit ya yang pernah saya alami dan saya tangani. Gini, beberapa waktu yang lalu, ini masih dalam minggu ini, ada salah satu rekan saya, teman lama, dia mengatakan seperti ini, ada kamu jurusan BK kan? Saya jawab iya. Berarti kalau konseling ke kamu bisa. Dengan senang hati saya bersedia, saya bilang gitu. Nah, dia mengatakan gini, ada gimana menurut kamu tentang orang yang nekat untuk melakukan cutting? Cutting itu kayak potong rambut ataupun merusak gitu. Seperti gejala-gejala stres. Terus dia katakan lagi, kami berdiskusi melalui grup, melalui chat WA pribadi. Dia mengatakan bahwa saya sudah mendownload salah satu aplikasi yang di situ saya menanyakan kepada salah seorang psikiater yang ada di situ. Disarankan untuk mengalihkan kegiatan cutting itu dengan mencoret-coret. Itu gimana pendapat kamu? Terus saya tanya, apa sebenarnya inti masalahnya? Saya bilang gitu. Nah, karena kalau misalnya orang udah mau bercerita sama kita, awalnya cuma nanya gimana pendapat kamu. Sebenarnya dia itu meminta pertolongan dan minta gimana nih pendapat Anda dan gimana cara Anda menanganinya. Nah, kita yang orang yang ditujunya harus tahu dulu ini akar permasalahannya apa. Jadi nggak bisa langsung memberikan, oh menurut saya gini-gini, tapi kita cari dulu akar dari permasalahan dia. Kenapa dia bertanya seperti itu? Kenapa dia sampai melakukan hal cutting? Dan kita beri tahu solusi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kalau solusi yang saya berikan pada saat itu, saya mengatakan bahwa harus memperbanyak minum air putih, olahraga agar menjaga mental kita. Dan juga ada salah satu teknik dalam konseling yang disebut dengan self love atau self healing. Nah, yang artinya kita harus bisa mencintai, menghargai diri kita sendiri. Nah, jadi hal ini bisa menurunkan bahkan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Nah, kadang kan ada teman-teman yang kalau stres jadi nggak mood bicara, bahkan ada yang melakukan cutting atau potong-potong rambut gitu. Nah, seperti itu. Jadi saya mengatakan kita harus self healing dulu. Salah satu cara paling mudah untuk self healing saat bangun tidur, coba teman-teman saat bangun tidur itu mengatakan kalau hari ini hari yang hebat. Saya pasti bisa, saya pasti kuat. Nah, beri semangat untuk diri sendiri. Itu salah satu hal yang saya katakan kepada teman saya. Seperti itu. Bagaimana Saudara Fahri? Oke kak, bisa dimengerti tuh. Untuk teman-teman yang lain,
apakah kira-kira ada pertanyaan yang ingin ditanyakan lagi? Dari saya sudah cukup jelas. Baiklah, mungkin itu aja yang bisa kami tanyakan, yang bisa kami berikan pada malam hari ini karena udah malam kali juga. Sebelumnya kami mau minta maaf juga nih sama Kak Ahdania karena mengambil waktu yang mendadak, terus juga udah menjelang tengah malam. Maaf ya Kak. Tidak apa-apa, santai aja. Lagi bisa dibantu ya, saling membantu. Ya, mungkin itu saja dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Ahdania. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita give applause dulu. Yeay.